Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama yang katanya mantan pendeta kuliah di Vatikan itu ya, tapi sumbernya selalu dari Google, itu memang suka sekali membohongi umat Islam. Nah, dia selalu menampilkan data-data yang sebenarnya data-data itu hoax gitu, bukan data-data yang valid. Salah satunya dalam video ketika dia berbicara dengan Ustadz Ipung ya dalam video itu ya. Dia mengatakan bahwa Injil Barnabas itu sudah ada di abad ketiga Masehi. Loh, kenapa kok sekarang dikatakan bahwa ini palsu? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kitab-kitab yang disebut Apokripa, Gnostis, dan sebagainya, Bid'ah, itu adalah kitab yang belum disentuh untuk diacak-acak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja, itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Alkitab kanonik, abad ketiga. Susunannya, kitab-kitab apa aja. Ada Barnabas di situ. Kenapa setelah tahun 1500, baru tahu dia, loh, beda ini. Buang. Bos, isinya nggak sesuai. Iya. Nggak sesuai. Di situ isinya kan Rasulullah semua. Iya. Kitab Barnabas Sesuai dengan Rasulullah. keinginan kita. Nggak sesuai, buang. Nah, itu ada tertulis jelas, Muhammad. Itu memang Muhammad Rasulullah. Muhammad. Kenapa tadi saya di awal mengatakan bahwa Ustadz Kainama ini adalah pembohong? Jadi dia ini kan sukanya berbohong ya. Jadi kalau orang yang suka berbohong, maka dia akan terus ketagihan untuk berbohong, menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah, itu yang dia lakukan ya. Nah, dia katanya kan ngaku pernah kuliah di Haifa sana, S3 ya. Tapi datanya selalu dari Google. Ini S3 macam apa ini? Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Injil Barnabas sudah ada di abad ketiga. Loh, sekarang kok dianggap palsu? Kata dia. Ini orang yang ngaco memang ini. Dia tidak bisa membedakan antara Injil Barnabas dengan surat Barnabas. Menurut dia, ini adalah barang yang sama, katanya dia ya. Padahal jelas-jelas berbeda. Kalau yang dimaksud adalah surat Barnabas sudah ada di abad ketiga, itu betul. Betul ya. Karena memang ada surat Barnabas. Dan surat Barnabas ini juga terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus, tapi tidak masuk di dalam kanonisasi Alkitab. Kenapa? Yuk kita lihat di sini ya. Di dalam buku ini, di Apostolic Fathers yang ini, di sini dituliskan mengenai surat Barnabas atau The Epistle of Barnabas. Ternyata surat Barnabas ini penulisnya tidak diketahui. Jadi yang nulis itu bukanlah Barnabas, murid Yesus. Makanya dia tidak masuk dalam kanonisasi. Sebenarnya isinya bagus ya, karena di sini mengingatkan orang Kristen untuk tidak terlalu tunduk terhadap hukum Taurat atau tradisi Yahudi. Dan kemudian isinya juga melawan Gnostik. Namun meskipun itu bagus, belum tentu itu berasal dari tulisan para rasul. Nah, oleh karena itu, tulisan Barnabas ini atau surat Barnabas ini tidak masuk dalam kanon Alkitab. Nah, kemudian mari kita ke Injil Barnabas yang diagung-agungkan, dipuja-puja oleh Ustadz Kainama dan juga Ustadz Ipung ini ya. Menurutnya ini adalah Injil yang asli, katanya, karena di dalamnya menubuatkan Muhammad. Makanya orang Kristen tidak mau. Dan orang Kristen menganggap Injil Barnabas itu Injil palsu. Saya punya nih Injil Barnabasnya. Ini versi Islam yang ini. Saya punya Injil Barnabas yang ini. Sebenarnya kalau kita baca di Injil Barnabas ini, ada banyak sekali pertentangan dengan fakta sejarah dan juga dengan Alkitab ataupun dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Injil ini adalah Injil palsu. Kenapa palsu? Karena Injil ini ditulis pada abad ke-16 oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai Barnabas.
Kenapa palsu? Karena Injil ini ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Mana ada murid Yesus yang berbahasa Italia dan Spanyol? Mana ada murid Yesus atau rasul-rasul yang hidup di abad 16? Itu ndak ada. Itu namanya dongeng kalaupun ada ya. Jadi ini tidak betul. Ini bukan Injil asli. Kalau Ustadz Kenama tadi mengatakan bahwa hanya Injil apokrif yang tidak diotak-atik, tidak diubah-ubah dan lain sebagainya oleh orang Kristen. Itu hanya Injil apokrif, katanya dia. Ambil sana, makan sana Injil apokrif. Ini saya punya kalau mau. Ini semuanya adalah Injil apokrif perjanjian baru. Ini ada satu buku gede ini ya. Ambil semua di sini ya. Saya tidak mau, orang Kristen juga tidak mau Injil ini. Ini semuanya adalah Injil palsu yang ditulis jauh setelah masa hidup para rasul. Jadi jangan pernah mempercayai Injil apokrif. Oke? Nah, ternyata Ustadz Kenama ini ya lebih pintar Donditan daripada dia. Donditan aja menolak loh Injil Barnabas. Mari kita lihat videonya. Kan banyak juga umat Islam yang menganggap bahwa ada di dalam Injil Barnabas gitu ya, disebutkan Ahmad gitu kan. Itu sebenarnya kalau buat kita nih yang udah baca bener-bener Gospel Barnabas itu kita jangan ngikutin. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu jangan diikutin oleh umat Islam. Jangan dipakai sebagai referensi. Karena apa? Yang disebut sebagai Mesias itu bukan Yesus, malah Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah berbeda dengan akidah kita gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi jangan menggunakan Injil Barnabas sebagai dalil atau referensi untuk umat Islam. Jangan. Dan dipercaya bahwa Injil Barnabas itu yang sekarang disimpan di museum di Turki itu ada yang bilang bahwa itu adalah tulisan daripada orang Muslim. Gitu ya. Jadi bagaimana? Tetap mau ambil Injil Barnabas? Berantem loh nanti sama Donditan. Nggak boleh tuh katanya. Sekian dari saya. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati.